Pertama perlu diluruskan dulu pernyataan Saudara Hasto itu. Mungkin dia tidak dapat informasi yang benar. Keliru itu statement kalau mengatakan bahwa zaman SBY juga di dalam tahapan-tahapan pemilu, lalu kemudian tinggal 4 bulan diubah sistem pemilu. Pertama perlu dijelaskan bahwa ia melakukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2008 itu adalah kader PDIP. Caleg PDIP di Jawa Timur, caleg DPRD Provinsi Jawa Timur yang namanya M. Soleh. Dialah salah satu dari sekian banyak yang kemudian mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi karena merasa bahwa hak konstitusionalnya itu dilanggar, dirugikan karena dia caleg yang nomor sekian itu, tapi kalau dia dipilih kalau dia disukai oleh rakyat, dia tetap tidak bisa jadi anggota DPR RI karena dia caleg nomor sepatu. Padahal kalau dengan sistem proporsional tertutup, kalau nanti partai dapat kursi satu, ya nomor satu yang dapat jadi apa namanya, yang jadi masuk ke DPR. Karena itu dia merasa, Saudara Soleh ini merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan, dia menuntut ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan sehingga diubahlah karena dianggap bahwa itu tidak konstitusional, bahwa seseorang kalau tidak dapat, mestinya diberikan kesempatan untuk mendapatkan suara langsung dari rakyat, dan kalau dia mendapat suara yang terbesar, mestinya bisa jadi anggota dewan. Itulah yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit adalah proporsional terbuka. Jadi kalau sekarang ada lagi kader PDIP lagi lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa proporsional tertutup itu proporsional terbuka itu inkonstitusional. Lalu yang konstitusional proporsional tertutup. Jadi ini kan jadi lucu ini kalau begini ini. Di tengah-tengah ketika kita juga sudah masuk dalam tahapan-tahapan pemilu. Itu yang menjadi esensi dari Pak SBY. Tapi secara jelas bahwa kalau kita kembali lagi ke proporsional tertutup, pilih gambar aja, itu kemunduran demokrasi. Justru kenapa proporsional terbuka itu disambut baik? Karena dia memberi hak kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya langsung. Dia pilih, karena dalam proporsional terbuka boleh pilih orang langsung, boleh pilih gambar, tapi bisa juga pilih gambar dan orang. Jadi itulah kesempatan. Nah, mana yang mendapatkan suara terbanyak, itulah yang kemudian masuk ke DPR kalau kursinya dapat kursi, partainya dapat kursi. Dengan demikian ada rakyat diberdayakan untuk memilih wakil-wakilnya sendiri. Kalau kita kembali lagi kepada proporsional tertutup, hanya pilih gambar, inilah yang menimbulkan oligarki partai. Partai yang berkuasa, kita beli kucing dalam karung, tidak ada lagi nama orang atau gambar orang di dalam surat suara itu. Sehingga kemudian kita hanya pilih gambar, maka muncullah nomor peci, itulah nomor 1. Dan ada nomor sepatu, itu yang paling bontot itu. Udah nggak mungkin dapat jadi anggota dewan dia. Nggak mungkin jadi wakil rakyat kalau dia sudah nomor sepatu. Jadi inilah persoalan dengan proporsional tertutup itu. Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi mau mengubah lagi karena tuntutan lagi juga salah satunya dari kader PDIP, maka alasan apa yang akan dipakai Mahkamah Konstitusi? Saya juga mempertanyakan. Dulu dia katakan proporsional tertutup itu inkonstitusional, sekarang mau mengatakan bahwa proporsional terbuka yang inkonstitusional, yang tertutup yang konstitusional. Kan ini jadi lucu sekali pelimpan. Padahal keputusan sendiri. Walaupun orangnya sudah berganti, tapi itu adalah keputusan lembaga. Kalau kami Partai Demokrat jelas, kita mendukung proporsional terbuka, bukan sekedar pernyataan-pernyataan, tapi itu memang yang menjadi bagi kami adalah esensi dari reformasi pemberdayaan rakyat untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya. Kalau kembali ke proporsional tertutup, kita merampas lagi kembali hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Itu persoalannya. Gue dapat. Setuju. Sekarang dari Nasdem, apa pendapatnya Nasdem? Baik, terima kasih Bang Karni. Bapak-bapak semua, kita tahu semua bahwa setiap pembahasan perundang-undangan di DPR itu melibatkan banyak pihak, terutama para tokoh
para intelektual, para ilmuwan sesuai dengan bidangnya, termasuk ketika kita membahas undang-undang tentang politik, termasuk sistem pemilu. Kita mendapatkan informasi bahwa dari para pakar, pada umumnya anggota DPR seperti itu, beragam sistem pemilu itu dibeberkan di situ, disampaikan oleh para ahli, plus minus setelah sistem pemilu. Ada distrik, ada proporsional, dan macam-macam. Nah, sekarang kita memilih sistem proporsional terbuka. Itu adalah pilihan yang dianggap jalan tengah. Karena perkembangan demokrasi kita harus makin berkembang, tidak boleh setback ke belakang. Betul kata Mas Andi, sistem proporsional itu otoritas sepenuhnya adalah partai politik. Rakyat nggak ada pilihan lain. Tertutup. Rakyat nggak ada pilihan lain. Terbuka, sistem proporsional terbuka, semua serba mungkin. Partai tetap punya otoritas, tapi caleg nomor berapapun juga kemungkinan bisa jadi. Partai tidak kehilangan otoritasnya. Salah satu syarat adanya demokrasi memang partai. Tapi otoritas partai ini tidak boleh juga semena-mena, harus juga memberikan ruang kepada rakyat di dalam memilih calon-calonnya. Jadi calon-calonnya bukan otoritas murni mutlak oleh partai. Saya pernah ikut di dalam proporsional tertutup juga terbuka. Ketika terbuka, saya tetap korban partai juga. Jadi partai tetap bisa mengorbankan anggotanya yang dipilih oleh rakyat dengan suara yang mayoritas di dapilnya. Artinya partai tetap punya hak untuk memecat, gitu kan? Meskipun dia dipilih dengan suara mayoritas. Jadi sebetulnya ini kombinasi, ini semacam sintesa dari tesa, antitesa, gitu kan? Mungkin distrik terlalu liberal, gitu kan? Proporsional terlalu tertutup. Nah ini jalan tengah. Nah oleh karena itu, menurut saya ini pilihan hari ini yang dianggap tepat oleh sebagian besar anggota DPR. Karena semuanya terakomodasi. Bahkan nomor urut pun itu bisa dicoblos sah. Tanpa nyoblos partai, tanpa mencoblos orangnya begitu. Nah, ini semuanya diakomodasi. Dengan demikian maka saya kira kita ke depan tidak lagi berbicara soal sistemnya ini. Sistem proporsional terbuka final sampai pemilu besok kita laksanakan dengan sistem ini, tapi kita bergerak lebih maju. Bagaimana pileg, pilpres ini lebih bermutu, lebih berkualitas. Kualitas tidak harus bertumpu mengandalkan sistem yang sudah kita pilih, tapi ada faktor-faktor lain, aspek-aspek lain yang itu harus kita tingkatkan. Partisipasi publik, institusi negara harus netral, KPU harus profesional, rakyat di bawah juga partisipasinya atas kehendak dirinya, tapi bukan karena mobilisasi dengan janji-janji yang lain atau apa, atau ada intimidasi dan macam-macam. Ya. Jadi kita berpikir setelah kita harus sepakat dulu ini semua tentang sistem ini. MK juga nggak boleh mengacaukan situasi. Nah kita kemudian berikutnya berpikir soal kualitas pileg dan pilpres. Arahnya harus ke sana. Demikian Bang Karni. Baik. Ada tanggapan pada atas dua? Pemirsa, akhirnya dalam pemilu ini kita menentukan apakah kita akan berpartisipasi dengan sinis dan pesimis ataukah dengan penuh harapan. Presiden Barack Obama, Presiden Amerika ke-44. Kita lihat.